Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya adalah Lili Suryani Simbolon, calon guru penggerak yang berasal dari SMP Negeri 4 Kisaran, Kabupaten Asahan. Nah, kali ini saya akan membagikan tugas saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi untuk modul 1.1. Ada 3 pertanyaan pemantik yang membantu saya dalam mengerjakan tugas ini, yaitu yang pertama, apa yang Bapak Ibu percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku dari Bapak Ibu setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang terakhir, apa yang dapat segera Bapak Ibu terapkan lebih baik agar suasana kelas mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Jauh sebelum mengenal filosofi Ki Hajar Dewantara, saya adalah guru yang melaksanakan pembelajaran dengan monoton. Yang pertama yang saya lakukan adalah pembelajaran berfokus kepada guru. Saya lebih sering menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Saya selalu merasa guru sumber utama belajar murid. Beberapa kali saya mencoba pembelajaran yang berpusat pada murid, namun hasilnya belum maksimal. Kelas menjadi ribut dan lembar kerja tidak selesai karena sumber belajar yang kurang memadai. Yang kedua, saya juga terbiasa memberikan tugas yang seragam kepada murid tanpa mempertimbangkan karakteristik murid saya. Dalam pemberian tugas, saya biasanya menuntut mereka mengerjakan seperti yang saya ajarkan. Lalu berikutnya yang ketiga, sesehari di kelas, saya lebih fokus terhadap murid yang mampu dan pintar karena mereka dapat menanggapi pelajaran yang saya berikan. Sedangkan untuk murid yang kurang mampu, lebih sering saya abaikan. Saya biarkan yang penting mereka ada, dan biasanya di akhir saya akan memberikan mereka nilai pas KKM. Yang keempat, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer ilmu saja dari aspek kognitif. Pembelajaran saya anggap berhasil jika KKM sudah tercapai. Dan yang terakhir, saya selalu mengharapkan kelas yang disiplin dan tertib. Jika ada murid yang membuat keributan, saya cenderung marah dan terkadang saya mengatakan, kalau kamu nggak bisa duduk tenang, sudah keluar saja dari kelas ini, cari guru lain yang bisa mengajar kalian. Saya bukan satu-satunya guru di sekolah ini. Lalu saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Di sini saya belajar banyak tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Nah, ada beberapa inti pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya garis bawahi. Yang pertama, yaitu menghamba kepada anak. Maksudnya di sini adalah pendidikan harus berpusat pada murid. Murid bukan dilihat sebagai objek, tetapi dijadikan sebagai subjek. Sebagai guru, harus menuntun mereka dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Yang kedua, pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berarti bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada anak sesuai zamannya, agar mereka dapat menyesuaikan diri, dan juga pengaruh yang datang dari luar harus disaring yang sesuai dengan kearifan lokal dari daerah kita. Yang ketiga, menanamkan budi pekerti. Pembelajaran tidak semata-mata hanya mentransfer ilmu saja, tetapi juga menumbuhkan budi pekerti dengan cara memberikan teladan agar mereka dapat melihat dan menirunya. Dan yang terakhir, melaksanakan pembelajaran dengan sistem among. Jadi guru di sini berperan sebagai pamong, guru diharapkan
tidak lagi menuntut anak tetapi memberikan tuntunan. Guru mendidik anak sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak, tidak melakukan pembelajaran yang menekankan perintah, paksaan, dan hukuman. Nah, dalam sistem Among ada 3 peran guru, yaitu di depan sebagai teladan, di tengah sebagai pemberi semangat, dan di belakang sebagai pendorong, seperti slogan semboyan yang diberikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Nah, setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa pemikiran dan perilaku yang berubah dari saya. Yang pertama, pembelajaran bukan dengan tuntunan, tetapi memberikan kebebasan pada anak untuk belajar sesuai minatnya. Yang kedua, pembelajaran harus dilakukan dengan menyenangkan. Mendesain pembelajaran yang berpusat pada murid, salah satunya yang berbasis permainan. Yang ketiga, memberikan teladan kepada siswa dalam hal sikap, penampilan, kemandirian, disiplin, gotong royong, dan kolaborasi menyelesaikan masalah. Yang ketiga, pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru hanya sebagai fasilitator dan pemimpin pelajaran untuk menuntun dan membimbing siswa dalam belajar. Yang keempat, memahami karakteristik masing-masing murid, karena setiap murid itu unik dan istimewa. Mereka memiliki minat, bakat, dan potensi yang berbeda-beda. Lalu yang berikutnya, tidak memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik, tetapi memberikan keteladanan yang dapat dilihat dan ditiru oleh siswa. Hal yang segera dapat saya terapkan setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya berharap saya bisa mengimplementasikannya, yaitu yang pertama, diawali dengan mulai belajar dari diri, menjadi guru yang disiplin dan memberikan teladan yang baik, menanamkan nilai karakter dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar, menuntun siswa sesuai minat, bakat, dan potensinya, dan tidak menuntut mereka seperti yang guru mau. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar menjadi bermakna. Dan terakhir, menjadi pemimpin pembelajaran dan fasilitator yang baik, mengenali karakter masing-masing yang pada peserta didik dan juga tidak memberikan hukuman yang tidak mendidik. Nah, kesimpulan dari tugas ini adalah yang pertama, pendidikan menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Kedua, pendidikan bukan hanya transfer ilmu tetapi juga tetap tempat penanaman budi pekerti. Dan yang ketiga, murid adalah subjek dalam pembelajaran, bukan sebagai objek. Terima kasih dan sampai bertemu di tugas selanjutnya.